Lapor sendiri ya? Belajar sendiri, belajar sendiri. Belajar sendiri itu artinya tidak harus tanya ke orang lain. Artinya dia cari referensi sendiri. Buka buku, buka kitab. Mau belajar sendiri gak nemu, cari di internet gak nemu juga, baru tanya. Setelah tanya, yang ditanya ngasih jawaban tidak memuaskan, dia berhenti lagi, tanya lagi ke orang lain, sampai akhirnya membuat dia itu yakin, oh insya Allah ini. Jadi kan kalau tanya sama orang ketika kesasar ya, tanya sama orang, yang ditanya, mohon maaf Pak, saya juga bukan orang asli sini, tapi kira-kira Bapak terus saja tidak apa-apa. Gimana kira-kira? Hah? Saya juga tersesat ya Pak. Sesama orang tersesat ditakoni. Maka orang tersesat bertanya kepada orang yang tersesat. Bisa Anda bayangkan kira-kira tersesat kuadrat. Mana ya? Ini dia akan semakin tersesat. Makanya kalau tidak tahu, diam, lalu cari tahu. Dan Allah tidak menuntut Anda untuk buru-buru mendapatkan jawaban. Sehingga silakan melakukan proses usaha mencari tahu, baik dengan belajar sendiri atau bertanya kepada orang lain jika tidak memungkinkan belajar sendiri. Betapa indahnya kehidupan kalau prinsip seperti ini dipraktekkan. Sebab orang kalau kesasar belum tentu dia mendapatkan tujuan. Kalau kebablasan nanti dia akan menyesal berkepanjangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ini potongan hadis ya. Ini potongan hadis. Selengkapnya di bagian depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu seketika. Jadi Allah tidak membuat manusia itu jadi hilang langsung bodoh, itu tidak kemudian dicabut seketika. Ilmu di dunia ini juga kayak gitu, tidak dicabut secara seketika. Walakin yantazi'ul ilma bintiza'i ulama. Namun Allah mencabut ilmu dengan cara Allah wafatkan ulama. Allah mencabut ilmu dengan cara Allah wafatkan ulama. Maka matinya ulama sama dengan hilangnya ilmu. Dan kalau tatanan dunia ini tanpa ilmu, maka dunia kehilangan unsur pentingnya. Kalau bumi ini gerakannya tanpa ilmu, maka bumi ini kehilangan apa? Unsur pentingnya. Sebab pembeda antara gerakan manusia dengan gerakan binatang di posisi apa? Ilmu. Ilmu membuat kehidupan ini tertata dengan baik. Aturan yang Allah berikan membuat kehidupan di dunia ini bisa tertata dengan rapi. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, matinya ulama itu sama dengan berkurangnya bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 41. Ar-Ra'd ayat 41. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka melihat kami mengurangi bumi ini dari ujungnya? Dan sebagian tafsirnya menyebutkan Allah mengurangi bagian ujung bumi ini adalah dengan Allah wafatkan orang-orang saleh dan orang-orang yang berilmu. Maka orang yang bisa mewarnai keindahan bumi, ketika mereka mati satu demi satu, bumi ini jadi semakin buruk citranya, semakin tercela. Maka matinya ulama
sama dengan berkurangnya kualitas bumi. Allah juga berfirman di surat Al-Anbiya ayat 44. Afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Sama dengan ar-ra'du tadi ya. Semakna dengan ar-ra'du. Apakah mereka tidak melihat kalau kami mengurangi bumi ini dari ujungnya? Sehingga bumi ini dikurangi oleh Allah dengan diwafatkannya orang yang menghiasi bumi ini dengan kebaikan, para saleh, para ulama, orang yang berilmu dan sebagainya. Maka orang yang berilmu adalah aset bumi. Sehingga bumi dikurangi oleh Allah bukan artinya bumi dibuat dari kecil. Bumi dikurangi oleh Allah bukan maknanya daratannya dikurangi lalu berubah jadi lautan. Bumi dikurangi oleh Allah bukan berarti kemudian manusia tidak muat untuk tinggal di sana. Tapi bumi dikurangi dengan cara orang-orang saleh dan para ulama diwafatkan oleh Allah. Nah, ketika dunia ini sudah tidak ada isi ilmunya, maka menungso urip sakarepe dhewe. Dhewe sakarepe dhewe, tatanan sosialnya jadi rusak. Tatanan sosialnya jadi rusak. Sehingga mereka jadi seperti hidup di rimba, sing ganas tambah ganas, sing dolim tambah dolim, sing kuat nyaplok sing lemah. Dan kita sudah bisa merasakan bagaimana permainan hukum yang terjadi di masyarakat disebabkan nuansa ilmunya hilang. Baik. Lalu kata Nabi SAW, walakin yantazi'ul ilma bin niza'i ulama. Allah cabut ilmu itu dengan Allah wafatkan ulama. Fa illam yabqa 'alimun, ketika sudah tidak tersisa satupun orang yang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Masyarakat akan mengambil orang-orang bodoh dijadikan sebagai pemimpin, sebagai ru'us. Ru'usannya apa? Rois. Rois artinya kaum, Pak kaum ya, Pak Imam. Maka manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai rois. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin, rois ini pun memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Pripun Pak kaum ini boten mudun. Jadi kan niku mawon iki. Mendebat mawon niku insyaallah boten nama-nama. Foto kapil mangke nikmati sanjang mawon saking kula. Ada orang yang sangat berani kayak gitu. Kalau Anda mati bilang saja ini fatwa dari saya. Kalau dikanoni malaikat bilang saja ini fatwa dari saya. Rumah samu lopo. Sampai wani seperti ini. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Waliyadzubillah, jangan sampai ini terjadi di lingkungan kita. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan semenyimpang apapun manusia pasti ada pengikutnya. Ada ungkapan likulli syai'in warithun. Segala sesuatu yang dibuang oleh orang itu pasti ada yang penuh. Jadi kan buang puntung rokok pasti penuh. Ada orang buang botol bekas, ada yang ngambil. Itu gambaran manusia ketika membuat sebuah pendapat, meskipun jelas sesat, tetap ada yang ngomong. Meskipun dia adalah orang yang sama sekali tidak berilmu, ngomong apapun, ada orang yang mau ngambil. Padahal 100% itu bertentangan dengan logika yang gak nyambung, juga tidak didukung oleh dalil, contoh-contoh sesat, tetap ada yang ngambil. Maka tidak heran seperti di tempat kita ya, ada Lia Eden misalnya ya, dia sudah mati kan. Lalu ada Nabi palsu Muhammad Musaddiq. Ketika Muhammad Musaddiq ditakoni, kapan kamu pernah bertemu dengan Jibril Lia Eden? Tidak pernah. Kok bisa jadi Nabi atau ketemu Jibril? Ketemu di penjara.
dan itu ada pengikutnya. Likulli syai'in warid. Segala sesuatu itu pasti akan ada pengikut. Dengan buang apapun pasti ada yang ambil. Baik. Kemudian kita akan berbicara secara umum. Ini sudah saya terjemahkan ya. Sekarang kita kasih penjelasan secara umum. Apa sih hukumnya menafsirkan Al-Quran dengan ar-ra'yu? Memang para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Ada pendapat yang sangat ketat, sehingga sama sekali dia tidak mau menyampaikan Al-Quran bil-ra'yi. Di antaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lainnya. Makanya ijtihad mereka tidak lebih dominan dibandingkan pendapat yang kedua yang nanti akan kita sebutkan. Sampai Abu Bakar pernah mengatakan, "Ayu ardin ayu sama'in tuqilluni, ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tuqilluni. In qultu fi ayatillah ma laysa li bihi min ilm." Langit mana yang akan menaungiku? Bumi mana yang akan bisa aku jadikan pijakan kalau saya bicara tentang ayat Allah sementara saya tidak punya ilmu? Ini prinsipnya Abu Bakar. Demikian pula Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sehingga mereka ketika menjelaskan Quran itu sifatnya hanya tafsir linier. Tafsir linier menghindari potensi peluang logika ikut campur. Bahasa kita tafsir linier itu ya tekstual. Tafsir linier artinya apa? Tekstual. Baik. Maka kalau sebagian orang kampus menolak tafsir linier, andai kan Abu Bakar masih hidup, Ibnu Umar masih hidup, mereka akan menolak tafsir beberapa sahabat. Padahal itu bagian dari prinsip tafsir. Tafsir linier nggak bisa ditolak, karena itu pasti benar. Nah, tafsir yang satunya apakah itu benar atau tidak? Ini harus ditimbang. Kita sebutkan pendapat yang kedua. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua tentang tafsir bil-ra'yi, diperbolehkan menggunakan ar-ra'yu al-mahmud, logika yang benar untuk menafsirkan Al-Quran. Diperbolehkan menggunakan logika yang benar untuk menafsirkan Al-Quran. Dan di antara yang menggunakan prinsip ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, dan beberapa sahabat yang mereka banyak berijtihad. Termasuk di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena itu terkadang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah tafsir yang itu tidak linear. Yang tafsir itu tidak linear, sehingga dia keluar dari tekstual. Pakai apa? Pakai logika yang mahmud, logika yang terpuji. Satu contoh peristiwa yang cukup terkenal. Berkumpulan Dewan Syura di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beranggotakan sahabat-sahabat yang senior kalangan Muhajirin, senior kalangan Ansar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang usianya baru 20-an tahun ikut hadir dalam majelis itu atas undangan dari Khalifah, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka mereka yang senior pada nyinyir, "Cah cilik kok orang ini. Anak seperti dia ada di rumah saya. Anak saya juga seumuran Ibnu Abbas. Kenapa dia diundang di majelis syura yang dihadiri oleh sahabat-sahabat senior?" Maka Umar ingin menunjukkan kehebatan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu mereka ditanya, "Ma ra'yukum fi qaulillahi ta'ala idza jaa'a nasrullahi wal fath?" Tolong jelaskan kepada kami tentang firman Allah Ta'ala, idza jaa'a nasrullahi wal fath. Ini surat apa? Al-Asr. Surat
Surat apa? Al-Asr apa Al-Asr? Ini jangan sering salah nama suratnya. Idza jaa nasrullah adalah surat An-Nasr. Bagaimana penjelasan kalian tentang surat An-Nasr? Maka mereka satu demi satu menafsirkan. Menurut kami seperti ini, semuanya tafsir tekstual. Semuanya tafsir tekstual. Sehingga apa yang mereka sampaikan linear, gak ada yang salah dengan tafsirnya. Dan giliran Ibn Abbas saudara. Wa anta ya Ibn Ammi. Kalau kamu wahai Ibn Ammi, menurut kamu bagaimana ya? Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, hada yadullu ala qurbi ajali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nasr itu menunjukkan dekatnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya surat An-Nasr menunjukkan dekatnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullah wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan Fathu Mekah. Qara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat banyak orang yang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka sucikan nama Rabbmu dengan memujinya dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia zat yang Maha menerima taubat. Dari awal sampai akhir tidak ada kok penjelasan tentang ajal Nabi Muhammad SAW. Dari mana Ibn Abbas bisa menyimpulkan demikian? Penjelasannya adalah karena ketika Nabi itu sudah berhasil menaklukkan kaumnya, berarti tugasnya sudah selesai. Dan kalau seorang Nabi tugasnya sudah selesai, selanjutnya ngapain Pak? Liburan. Selanjutnya ngapain? Beliau akan menerima ujrah dari Allah, menerima pahala dari Allah. Dan untuk menerima pahala dari Allah itu Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memuji tafsirnya Ibn Abbas dan beliau mengatakan ma ra'aitu illa ra'yan. Yang aku pahami juga seperti kamu. Itulah contoh at-tafsir bi ra'yi, tapi ar-ra'yu al-mahmud. Ra'yu yang terpuji. Sehingga ketika itu disampaikan, dia berbicara out of the box, di luar dari tekstur, tapi masih nyambung karena penjelasannya menggunakan penjelasan talazum, menggunakan penjelasan keterkaitan antara ayat dengan kejadian. Dan itu tafsir yang sering disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Itu contoh ar-ra'yu yang mahmud, ar-ra'yu yang terpuji. Dan kalau Anda menyimak penjelasan-penjelasan Ibn Abbas terkait tafsir-tafsir Al-Quran, kita bisa dapatkan betapa beliau adalah orang yang diberi oleh Allah al-fiqhu fid-din. Atas doa dari Nabi SAW, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid-din. Ya Allah, ajarkanlah ta'wil kepada beliau dan berikanlah beliau kepahaman dalam masalah agama. Dan kunci dari ilmu dua ini, yang pertama adalah al-fiqhu fid-din, dan yang kedua al-ilmu bit-ta'wil. Al-fiqhu fid-din intinya adalah mengetahui dalil-dalil agama. Dia hafal Quran, dia hafal banyak hadis, itu fikih fid-din, sehingga dia ngerti dalil. Al-ilmu bit-ta'wil, dia paham apa yang dia hafal. Ayat ini berbicara tentang ayat ini berbicara tentang. Nah, seperti itu bisa kita kenali melalui penjelasan dari para sahabat, terutama Ibn Abbas. Ada sebuah buku buku tafsir yang disandarkan kepada Ibn Abbas, tapi para ulama meragukan keabsahannya. Al-Iqbas fi Tafsir Ibn Abbas. Namun para ulama meragukan, kayaknya tidak mungkin itu bukunya Ibn Abbas, sebab beliau tidak dikenal menulis tafsir. Cuma riwayat tafsirnya Ibn Abbas
At-Tohir atau At-Tobari. Kalau At-Tobari kata benar, ya Ibnu Katsir. Di situ nanti kita bisa simak ya. Itulah doa Nabi SAW yang dikabulkan oleh Allah. Dan Ibnu Abbas punya fikih dalam masalah agama, paham dalam masalah takwil ketika beliau menjelaskan sebuah dalil, dan itu tidak linear jadi, tapi kontekstual. Kalau kontekstual yang dimaksud oleh orang-orang yang bicara Al-Quran dengan nuansanya Ibnu Abbas, kita dukung. Tapi ini kebablasan ya. Yun pangapunten ini tidak boleh. Bicara Al-Quran pakai logika tapi kebablasan tidak boleh. Tidak. Sehingga jangan gunakan kondisi Ibnu Abbas sebagai alasan untuk bicara Al-Quran sakar dewi. Karena siapa yang bicara Al-Quran dengan ra'yu yang tidak benar, maka dia berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dan itu termasuk di antara perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa diminum loh ya. Dan itulah yang seperti yang diisyaratkan dalam sebuah hadis, man qala fil Qur'ani bil ra'yi fa in asaba faqad akhta'a. Siapa yang bicara tentang Al-Quran murni dengan logika, kalaupun pas nepaki bener tetap salah. Kalaupun pas nepaki bener bahasa Indonesia kebetulan benar ya. Kalaupun pas kebetulan benar tetap dihitung salah. Sebab dia tidak punya landasan dan tidak boleh seperti itu. Kadang saya ya, mimbar maskam itu kan bisa siapapun dari disiplin ilmu manapun, teknik, pokoknya mau nyomot Al-Quran, ngomong masalah teknik pakai Quran. Nanti orang kimia, orang MIPA pakai Al-Quran bicara MIPA. Orang farmasi juga sama. Wah, ini Al-Quran dipaksakan untuk mendukung jurusannya. Wah, kalau kayak gini caranya ya berbahaya. Ini berbahaya. Ya, kita mengakui beliau ahli di bidang disiplin ilmu yang beliau pelajari. Namun tolong hargai Al-Quran ini ada batasannya. Tidak boleh sembarang orang berbicara sesuai dengan latar belakang ilmu dunia yang dia punya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sehingga kesimpulannya untuk tafsir bi-ra'yi, maka di situ ada dua ya. Ada yang mengatakan, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan nggak boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh selama yang dipakai adalah ar-ra'yu al-mahmud, tapi tidak boleh jika yang dipakai adalah ar-ra'yu al-madmum, logika yang tidak selaras. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah di Rabu mendatang nanti yang akan menyampaikan kajian adalah Syekh Lafi Asy-Syatari. Syekh Lafi Asy-Syatari, dia dari Yordan, salah satu muridnya Syekh Al-Bani. Dan insya Allah tema kajian kita bersama beliau adalah bagaimana cara mengimani Al-Quran dengan benar. Jadi masih nyambung dengan tema kajian kita. Insya Allah jam berapa? 8 ya? Jam 8. Dia akan menyampaikan dengan menggunakan bahasa pengantarnya, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan akan diterjemahkan. Siapa? Coba yang paling sepuh itu. Yang paling sepuh. Baik, insya Allah kita nantikan beliau. Jadi kita upayakan untuk pekan depan jamaah sudah hadir sebelum jam 8 ya. Kalau saya kan sering telat, makanya saya datang awal dengan banyak telat. Jadi kalau besok, kalau bisa kita hadir sebelum jam 8
lebih baik kita menunggu beliau daripada beliau yang menunggu kita. Tapi demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pemeriksaan di sana. Kita surat At-Taubah ayat 16. Allah Subhanahu wa taala firman, "Hasibatum an tusrafu walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum." Terjemahannya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan biarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad daripada kamu? Kenapa Allah belum mengetahui? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 16. Am hasibtum an tutraku, apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan begitu saja? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, sementara Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian. Juga firman Allah Taala yang senada dengannya adalah di surat Al-Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Kenapa di situ terjemahannya Allah belum mengetahui? Jawabannya, ilmu Allah itu ada 3 berkaitan dengan takdir ya. Yang pertama, atau ada 4. Ilmu Allah berkaitan dengan takdir itu ada 4. Ilmu untuk kejadian di masa silam, ilmu untuk kejadian yang sedang berlangsung, dan ilmu untuk kejadian di masa mendatang, dan ilmu tentang kejadian yang belum ada saat dia terjadi, bagaimana dia terjadi. Saya ulang ya, ada 4 ilmu Allah berkaitan dengan masalah takdir. Yang pertama apa? Ilmu tentang masa silam. Dari sejak zaman azali Allah Subhanahu wa taala mengetahui sampai sekarang dan tidak ada yang lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak pernah lupa. Yang kedua, ilmu untuk kejadian yang sedang berlangsung. Yang ketiga, ilmu untuk kejadian di masa mendatang. Yang keempat, repot ya. Biasanya dia paling sering juga dengan yang keempat. Yang keempat adalah ilmu untuk kejadian yang belum ada, bagaimana dia ketika ada. Jadi yang keempat ini berkaitan dengan proses yang belum terjadi itu saat terjadi. Misalnya ada jomblo di sini. Banyak coba kata. Jangan semua ya. Ngaku-ngaku. Misalnya ini Mas Hanif ya. Misalnya jomblo. Semester berapa? Lanjut. Oh, semester 4. Semester 4, beliau belum menikah. Sekarang beliau belum menikah. Allah tahu misalnya, Allah mengetahui besok dia akan menikah, sehingga Allah punya ilmu Hanif besok akan menikah. Lalu bagaimana proses dia nikah, Allah kan tahu. Maka yang keempat itu adalah ilmu tentang proses bagaimana kejadian yang belum ada itu ketika dia terjadi. Pahami? Jadi ilmu Allah ada berapa? 4. Dulu, sekarang, akan datang, dan yang keempat tadi apa? Proses bagaimana yang belum terjadi itu ketika terjadi. Baik. Artinya begini. Jadi kita orang bangun rumah, aku ngerti gambarnya mas, aku ngerti gambarnya, ngerti desainnya, ngerti dan ini kau yang itu. Tapi ketika dia ngerti gambar, dia pergi.
Selama kurang lebih 6 bulan dia nggak pernah datang. 6 bulan baru dia datang. Jadi lagi rumahnya kan. Tapi kan dia nggak ngerti proses. Waktu bangunnya bagaimana, tukang batu nonton batu bagaimana, waktu ngecornya bagaimana, dia nggak tahu proses. Dia tahunya di tempat ini akan ada rumah dengan bentuk seperti gambar ini. Prosesnya dia nggak tahu. Paham di sini? Baik. Allah Subhanahu wa taala mengetahui besok akan terjadi apa dan proses ketika itu terjadi apa. Selanjutnya, lalu apa yang dimaksud dengan walamma ya'lamillahu alladziina aamanu minkum walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum? Sementara Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian. Itu maksudnya adalah ilmu yang terjadi di masa depan. Yang itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sejak masa silam, zaman azali. Allah sudah tahu akan terjadi seperti itu, tapi kejadiannya belum ada. Bahasa gampangnya begini ya. Tolong bedakan dua kalimat itu. Tolong bedakan dua kalimat. Allah telah mengetahui bahwa misalnya si A akan datang ke pasar. Si A sekarang masih ada di Mesir. Allah mengetahui kalau si A akan datang ke pasar. Allah mengetahui si A telah datang ke pasar. Sama atau beda? Beda? Allah mengetahui si A akan datang ke pasar. Beda? Tapi Allah tahu si A nanti akan datang ke pasar. Allah mengetahui si A telah datang ke pasar. Ini ilmu yang sudah terjadi. Paham? Kalau sekarang si A masih berada di Mesir, Allah tahu ya, si A nanti telah datang ke pasar. Ada buat kalimat seperti itu. Ya salah, si A masih ada di Mesir, belum ke pasar. Paham? Baik. Allah tahu kita semuanya akan mati. Kalau kita membuat kalimat yang benar, kalimatnya itu Allah tahu kita telah mati atau Allah tahu kita akan mati? Akan. Kenapa? Karena belum terjadi. Jika kita membuat kalimat Allah tahu kita telah mati, itu dusta sama Allah. Belum terjadi. Tapi kalau kalimatnya Allah tahu kita akan mati, itu benar. Sebab Allah tahu kita akan mati. Tapi kalau Allah tahu kita telah mati, kita masih hidup, belum mati. Nah, yang dimaksud dengan sementara Allah belum tahu orang-orang yang berjihad di antara kalian adalah ilmu untuk masa depan. Ilmu yang belum terjadi. Nah, ilmu yang belum terjadi itu statusnya adalah bukti syahid terhadap amal yang dilakukan oleh hamba. Artinya Allah belum mendapatkan bukti kalau kalian telah berjihad. Paham ya? Sehingga kalau kita terjemahkan, al-hasibatu an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, sementara Allah belum mendapatkan bukti siapa saja di antara kalian yang berjihad. Sehingga ilmu tentang kejadian di masa mendatang itu berkaitan dengan bukti. Meskipun Allah Maha tahu siapa yang berjihad dan siapa yang tidak berjihad. Sehingga ilmu di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan asyahid, bukti akan amalan yang dilakukan oleh sang hamba. Jelas atau tidak? Paham? Udah belum? Ya, kalaupun jamaah kesulitan untuk memahami, wajar ya. Karena pembahasan ini kemarin disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Firanda waktu daurah di MIPS, dan banyak ustaz yang bingung. Kalau ustaznya bingung, jamaahnya paham, insyaallah ya. Paham?
kepada prinsip Ahlussunnah terkait ilmu Allah. Ilmu Allah itu 3 tadi, 4 tadi ya. Allah mengetahui yang telah, yang sedang, yang akan, dan bagaimana prosesnya yang belum terjadi ketika terjadi. Sudah, kita kembalikan ke ini dulu. Sudah. Selanjutnya baru kita bicara masalah ini. Lalu ini berkaitan dengan apa? Ilmu Allah berkaitan dengan masa depan. Ilmu Allah berkaitan dengan masa depan itu adalah saksi bukti. Sehingga kalau kita terjemahkan secara lebih nyaman agar diketahui agar bisa dipakai oleh masyarakat, maka kita terjemahkan dengan Allah belum mendapatkan bukti. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Sementara Allah belum mendapatkan bukti siapa di antara mereka yang berjihad. Karena bukti itu ada setelah kejadian itu ada. Kalau kejadian itu belum ada, maka belum ada bukti. Sebab hamba tidak dihisab untuk sesuatu yang belum terjadi. Hamba tidak dihisab untuk sesuatu yang belum terjadi. Tapi hamba dihisab untuk sesuatu yang telah dia alami. Sehingga misalnya ya, ada hamba yang meninggal dunia sebelum ada kewajiban jihad. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab sang hamba. Atau ada hamba yang sampai meninggal dunia dia belum bisa haji karena antrian kuota. Sampai akhirnya dia meninggal dan belum sempat haji. Ketika terjadi seperti ini, apakah sang hamba akan dihisab oleh Allah? Misalnya Allah mengatakan, aku mengetahui kalau kamu itu haji, tapi kamu tidak mau haji karena kamu meninggal sebelum kuotamu datang. Ini ada apa sih? Karena sang hamba tidak mungkin dihisab untuk kejadian yang belum dia alami. Paham ya? Hamba dihisab oleh Allah untuk kejadian yang sudah dia alami. Nah, saat ada kewajiban kemudian dia tidak melakukannya, itulah menjadi bukti kalau dia tidak melakukan. Dan Allah mengetahui si fulan tidak jihad. Allah mengetahui si B telah jihad. Itulah yang menjadi hisab bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba. Masya Allah. Niat. Baik. Kalau sudah niat haji sementara gak jadi berangkat sampai meninggal dunia, apakah dia nanti akan dituntut? Kita berharap semoga tidak. Karena ketika dia sudah daftar, berarti dia sudah menunjukkan kesungguhan dia untuk berangkat. Tapi karena keadaan di mana orang antriannya jadi sangat padat, sehingga yang daftar makin banyak, dan itu salah satu di antara bukti kaum muslimin diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa orang tapi payung kabeh. Semua serba mahal tapi laku. Haji tahun 2010, daftar sekarang tahun depan berangkat. 2010 Pak ya. 10 tahun berikutnya, ya sampai 10 tahun, mungkin 6 tahun, 7 tahun. Tiba-tiba tiketnya buka. Sehingga mereka dulu yang daftar di tahun 2010, saya pernah dapat cerita itu, daftar tahun ini besok berangkat 2010. 2020, Masya Allah ya, daftar tahun ini, Pak sabar-sabar mawak ya, moga-moga saya urip. Belum tentu bisa berangkat karena artinya sampai sekian puluh tahun. Allah. Berikutnya kita pilihkan pertanyaan yang kira-kira jawabannya bisa kita lagi. Apakah orang yang bekerja seperti membangun masjid, sumur, jalur irigasi dan sebagainya mendapatkan pahala jariah meskipun orang tersebut dibayar atas pekerjaan tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada orang yang bekerja dan hasilnya itu untuk kegiatan keagamaan atau sosial, namun dia sudah dibayar dengan pekerjaan itu, apakah dia mendapatkan pahala? Jawabannya
tergantung dari posisi niat dia dan bagaimana perjuangan yang dia lakukan dalam kerjaan yang dia kerjakan. Kalau sama sekali tidak ada niat dalam rangka mencari akhirat, yang murni hanya muamalah biasa, maka tidak ada nilai pahala. Innamal a'malu binniyat. Meskipun dia gali kuburan, meskipun dia gali sumur, meskipun dia ngegali mesin, tapi hitungan murni komersil. Ya kalau saya dibayar saya mau, kalau tidak ya tidak mau. Dan bayarnya kudu penuh, tidak ada yang kurang. Tujuannya murni komersil. Sehingga pertimbangannya pertimbangan bisnis. Ini tidak ada nilai pahala. Tapi kalau dia bekerja ada pertimbangan sosial, ya sebenarnya Pak, harga segini tidak boleh. Tapi ini berhubung untuk pondok, untuk masjid, tidak apa-apa. Insya Allah tetap ada nilai pahalanya meskipun tidak penuh. Yang paling maksimal adalah yang ikut berinfak, yang ikut wakaf. Mereka insya Allah mendapatkan pahala penuh sesuai dengan porsi wakaf yang dia berikan. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, di rumah terpasang kaligrafi Al-Quran, apakah sebaiknya dilepas atau tetap terpasang? Jika ada kaligrafi Al-Quran sebaiknya dilepas atau tetap terpasang. Apabila kaligrafi itu ada santun untuk menjaganya, silakan tetap dipasang. Insya Allah tidak masalah. Tapi apabila dikhawatirkan Anda tidak sanggup menjaganya, maka barangkali Anda bisa amankan di tempat yang tidak dihinakan. Menjaga dalam arti begini ya. Ada orang pasang kaligrafi, kemudian tempel lepas, sebagian hurufnya dibiarin saja, rusak dibiarin saja. Dan bahkan kadang bentuknya kertas yang juga sama anaknya diduduki bayi misalnya. Bayi kan gak ngerti kalau itu dosa. Wong tuanya yang melihat kok diam saja bisa jadi sing dosa. Sing lakoni anaknya kok wong tuanya sing dosa. Dan lihat seperti ini jangan dibiarkan. Nah, salah satu di antara dampak buruk ketika orang itu gampang memasang kaligrafi adalah dia pasang tapi dia tidak perhatian. Yang perlu diwaspadai, ada keramik tulisannya La ilaha illallah. Saya nonton keramik, kadang ngawur terpotong di kalimat La ilaha dipasang. Biasanya keramik itu yang ditaruh atas La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keramik ada tulisan kayak gitu. Kan dia nonton keramik sesuai dengan ukurannya. Bukan melihat kalimat La ilaha dipotong Pak, dipasang. Kalimat ukuran ada di masjid. Ya meskipun yang lain lengkap La ilaha illallah, La ilaha illallah, pucuke La ilaha. Berarti pucuke tidak ada Tuhan, ada isi pucuke. Bagian depan tauhid, bagian ujung sebagai itu. Contoh seperti ini yang banyak terjadi. Orang ingin mengagumkan, tapi ternyata hasilnya justru menghinakan. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Aqil, dan ini saya tulis di buku saya Pasar Muslim dan Dunia Makalah. Ya. Beliau menyebutkan ada banyak amalan yang dianggap, ada banyak perbuatan yang dianggap masyarakat awam sebagai amal soleh, tapi menurut ulama itu maksiat. Orang awam menganggapnya amal soleh, tapi menurut ulama itu perbuatan maksiat. Contoh di masa silam itu motor Quran di pasar. Ada orang baca Quran keras-keras di pasar. Itu justru membuat Al-Quran tidak dihiraukan, tidak dipedulikan, dan itu perbuatan maksiat. Tapi bagi masyarakat awam, ini amal soleh. Sekarang ada pengikut yang mana? Ulama atau orang awam? Orang bodoh melakukan maksiat, tapi niatnya ibadah. Padahal aslinya itu. Contohnya juga masalah tadi membaca kalimat-kalimat thayyibah Al-Quran, tapi nggak bisa jaga. Akhirnya semangatnya niatnya baik, tapi prakteknya realita di lapangannya justru malah banyak menghinakan Al-Quran. Wallahu ta'ala
demikian yang bisa. Terus apa rekomendasi kita Ustaz yang baik untuk kita baca dalam rangka mentadabburi Al-Quran? Mungkin bisa baca tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu tafsir yang sangat ringkas. Dengan terjemahan tafsir Jalalain, kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan terjemahan Depak. Itu tadi terjemahan tafsir Jalalain. Jadi Depak itu ya meskipun saya tidak mencoba mencocokkan semuanya ya. Beberapa ayat ketika saya cocokkan ini sama seperti tafsir Jalalain. Sehingga terjemah Jepang itu sama dengan terjemah tafsir Jalalain, tapi dibahasakan jadi satu. Nah itu bisa Anda gunakan sebagai media untuk mentadabburi. Namun kalau tidak ada bau Arabnya rasanya buruk. Tetap tadabbur itu kuncinya adalah bahasa. Sebab tadabbur bisa dipahami dengan membaca bahasa, dengan memahami bahasa. Kalau mau baca tadabbur Fatihah, saya sudah tulis di buku Tafsir Sholat. Itu ada keterangan tentang tadabbur Fatihah. Jadi saya tidak bahas tafsir Al-Fatihah, tapi yang saya sebutkan adalah tadabbur Al-Fatihah. Anda bisa belajar di situ, bagi yang punya buku Tafsir Sholat. Insyaallah bisa jadi contoh ya, seperti apa sih bentuk tadabbur Al-Quran. Baik, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bahwa pekan depan insyaallah akan bersama Syekh Rafi Yusuf As-Satrab, dan mohon untuk bisa sebelum jam 8 sudah berada di masjid, karena tentunya kita tidak menginginkan Syekh menunggu jamaahnya. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.